saya, pendidikan sejarah adalah pendidikan yang diajarkan kepada semua tingkatan pendidikan tentang sejarah yang pernah terjadi. Pendidikan sejarah adalah proses pembelajaran dan pengetahuan, baik itu kognitif maupun efektif dari sebuah peristiwa. Jadi pendidikan sejarah bukan sekedar mengajarkan pengetahuan, tetapi juga mengajarkan kepada nilai-nilai hikmah yang dapat disampaikan kepada peserta didik. Itu yang dimaksud dengan pendidikan sejarah. Menurut saya, masalah pendidikan sejarah dari sisi murid adalah bukunya yang terlalu monoton warnanya sehingga murid tidak tertarik untuk belajar, dan juga hafalannya yang terlalu banyak sehingga murid malas untuk menghafalkan. Ya, rata-rata pembelajaran yang kurang menarik, pembelajaran yang tidak menyenangkan siswa. Karena apa? Karena sejarah mempelajari peristiwa masa lalu. Sebagian besar peristiwa masa lalu. Maka problem yang dihadapi oleh guru sejarah, baik yang menggunakan IT dan konvensional, itu adalah bagi siswa pelajaran itu nggak kekinian, nggak milenial. Siswa sekarang cenderungnya kepada yang milenial. Solusi yang akan saya berikan agar pendidikan sejarah menjadi menyenangkan adalah Bapak Ibu guru membuat PPT yang berwarna dan mencantumkan poin-poin pada kejadian bersejarah di PPT tersebut, sehingga para murid dapat dengan mudah untuk menghafalkan serta memahami pelajaran sejarah tersebut, serta membawa suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi. Satu, bisa menggunakan IT yang menarik, memutarkan film-film atau video-video yang menarik. Yang kedua, mengajak ke siswa ke TKP sesuai dengan materi. Yang berikutnya, misalnya memberikan tugas-tugas kelompok maupun tugas mandiri yang membuat anak senang, sehingga nanti di akhir pembelajaran itu siswa dapat memahami. Dari itulah kemudian kita berharap pembelajaran sejarah berhasil. Jika kita membicarakan pendidikan sejarah, paling tidak terdiri atas dua kata. Yang pertama ialah kata pendidikan, dan yang kedua kata sejarah. Yang pertama ada unsur pendidikan di dalamnya, dan yang kedua ada unsur sejarah. Tetapi jika kita melihat pohon ilmu dari pendidikan sejarah itu sendiri, secara sebenarnya adalah masuk ke dalam rumpun pendidikan. Namun, pendidikan seperti apa? Mari kita bahas. Apa sih itu pendidikan? Menurut Anda, pendidikan itu apa? Kalau menurut di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwasannya pendidikan ialah sebagai usaha yang sadar dan terencana. Pendidikan itu adalah usaha yang sadar dan terencana. Sadar berarti dilakukan dengan sungguh-sungguh, dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar apa? Agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya. Mungkin potensi nanti dalam hal atau potensi nanti dalam hal pengetahuan, potensi dalam hal sikap, potensi dalam hal keterampilan. Dalam undang-undang ini, untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, akhlakul karimah, serta keterampilan yang diperlukan dirinya untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi aspek yang dikembangkan potensinya adalah pengetahuan sikap dan juga keterampilan. Apa itu sejarah? Kalau kita lihat secara bersama-sama, secara sederhana, ada dua pengertian sejarah sebagai aktivitas sejarah dan catatan sejarah. Sebagai satu tulisan sejarah, sebagai kisah nyata, ada sejarah sebagai aktivitas, ada sejarah sebagai kisah. Kalau kisah itu yang dicatatnya, yang kita gunakan pengertian sejarah
sebagai aktivitas manusia di masa lalu. Jadi, ada aspek pengembangan potensi dari peserta didik, ada aspek masa lalu. Sehingga kalau kita lihat dari komponen kata-katanya, jadi pendidikan sejarah meliputi aspek pengembangan potensi peserta didik, baik itu potensi pengetahuan, sikap maupun keterampilan, serta aspek masa lalu. Aktivitas manusia di masa lalu. Oleh karena itu, di dalam Permendikbud nomor 59 tahun 2014, di situ dituliskan apa itu sih pendidikan sejarah? Merupakan proses internalisasi nilai-nilai pengetahuan dan keterampilan kesejarahan. Jadi proses internalisasi. Internalisasi itu bagaimana nilai-nilai itu ditanamkan, ada proses internalisasi nilai-nilai pengetahuan, keterampilan sejarah. Dari serangkaian peristiwa itu dirancang dan disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar pendidik. Jadi ini sebagai breakdown dari pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Sisdiknas sampai Sistem Pendidikan Nasional. Apa yang dimaksud dari pendidikan sejarah itu sendiri? Serangkaian pemahaman. Ini jadi bisa kita lihat bahwa pendidikan sejarah merupakan upaya terencana untuk mengembangkan pengetahuan sikap dan keterampilan peserta didik melalui apa? Melalui pemaknaan terhadap masa lalu. Jadi inilah pemahaman tentang pendidikan sejarah. Bagaimana kita mencoba untuk mengembangkan potensi peserta didik, potensi pengetahuan, potensi keterampilan, juga sikapnya juga disebut melalui pemaknaan terhadap masa lalu. Critical Thinking Project atau proyek pemikiran sejarah adalah sebuah inisiatif yang dirancang untuk mempromosikan pendekatan baru terhadap pendidikan sejarah dengan potensi untuk mengubah cara guru mengajar, cara siswa belajar dengan penelitian internasional terkini tentang pembelajaran sejarah. Proyek ini aktif sejak 2006 hingga 2014 dan telah disponsori oleh Department of Canada Heritage, the History Education Network of Canada. Proyek ini mengembangkan kerangka 6 konsep pemikiran historis untuk menyediakan cara mengkomunikasikan ide-ide kompleks kepada halayak, penggunaan potensial yang luas dan beragam untuk kepentingan sejarah. 6 konsep tersebut saling terkait erat dan meliputi 1. Historical significance, menemukan signifikasi sejarah. 2. Use primary source evidence, memanfaatkan bukti kesejarahan dan sumber primer. Ketiga, identify continuity and change, mengidentifikasi tentang keberlanjutan dan perubahan. 4. Analyze cause and consequence, menganalisis tentang penyebab dan dampak. 5. Text historical perspective, yang mengambil perspektif sejarah. 6. Understand the ethical dimension of historical interpretation, yang memahami dimensi etis dalam penafsiran sejarah. Oke, yang pertama ialah historical significance, yaitu kemampuan untuk menemukan signifikasi sejarah. Apa maksudnya kemampuan untuk menemukan signifikasi sejarah? Maksudnya adalah bagaimana kita bisa menemukan arti penting dan makna dari masa lalu untuk kehidupan saat ini dan mendatang. Pertanyaan yang muncul dalam tahapan ini adalah mengapa masa lalu perlu dipelajari? Apa saja yang perlu untuk dipelajari? Sehingga kemampuan berpikir ini memicu kita untuk bisa menemukan apa arti penting dan relevansi dari masa lalu terhadap kehidupan di saat ini dan juga di masa yang akan mendatang. Kemampuan yang kedua adalah primary source, ialah kemampuan memanfaatkan bukti kesejarahan dan sumber-sumber primer itu sendiri. Mengapa kita memerlukan kemampuan dalam memahami bukti kesejarahan dan sumber primer? Karena untuk merekonstruksikan masa lalu kita membutuhkan yang namanya bukti atau sumber. Tanpa bukti kita tidak bisa merekonstruksi masa lalu, sehingga kemampuan dalam mengidentifikasi sumber-sumber dan bukti-bukti kesejarahan menjadi salah satu pilar awal, menjadi salah satu pondasi awal agar kita bisa merekonstruksi
masa lalu, agar kita bisa memahami masa lalu. Pernyataan yang dimunculkan dalam tahapan adalah tentang bagaimana memahami berbagai macam sumber serta bukti kesejarahan beserta konteksnya yang menjadi pertanyaan. Apa itu sumber primer? Sumber primer merupakan rekaman langsung terhadap suatu peristiwa di masa lalu yang menjadikan bagaimana peristiwa yang ada di masa lalu itu meninggalkan jejak-jejaknya. Di bagaimana masa lalu itu meninggalkan jejak-jejak biasa ciri khasnya dari sumber primer ini adalah dia bersifat zamani dan bentuknya bisa berupa memori-memori seorang, memori pelaku dari sejarah, kemudian bisa dari dokumen, bisa dari rekaman baik digital maupun analog, meninggal artefaktual berupa arca, sumber-sumber zaman yang mereka bagaimana peristiwa masa lalu itu terjadi. Dalam konteks ini juga belajar tentang bagaimana historiografi atau penulisan sejarah tentang suatu peristiwa ini untuk kemampuannya. Oke, kemampuan yang ketiga ialah continuity and change, adalah terkait dengan bagaimana kita bisa mengidentifikasi keberlanjutan dan keberubah. Apa maksudnya? Maksudnya bahwa agar kita bisa menemukan jejaring informasi saling berhubungan serta bagaimana hubungan antar peristiwa dalam konteks ini. Ini kita juga belajar tentang bagaimana menurut manusia itu senantiasa hidup dalam perubahan dan beradaptasi dengan waktu, bahwa semuanya pasti akan mengalami perubahan. Nah, jaring sosial ini, jaring informasi ini, kita bisa diajak untuk bisa mencari hubungan antar peristiwa sejaman, kemudian hubungan antar peristiwa saat ini dan yang masa lalu, serta bagaimana hubungan dalam suatu peristiwa yang akan menimbulkan pola-pola dalam sejarah. Oke, yang keempat ialah cause and consequence, adalah kemampuan menganalisis tentang penyebab dan dampak. Jadi bahwa peristiwa itu sebenarnya tidak hadir secara tiba-tiba, tetapi dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang melatar belakangi. Nah, kemampuan berpikir inilah mengajak kita untuk bisa menganalisis bagaimana sih latar belakang, bagaimana motivasi yang memunculkan suatu peristiwa, bagaimana tindakan di masa lalu, serta kita mencoba untuk melihat apa dampak dari peristiwa yang bisa memunculkan berbagai macam ragamnya. Jadi dampak itu bukan hanya dalam satu aspek, tetapi juga bisa dalam berbagai macam aspek termasuk penyebabnya, sehingga kemampuan ini mengajak kita untuk menganalisis penyebab dan dampak suatu peristiwa ini yang sangat beragam dalam berbagai macam aspeknya, tahapan dan kemampuan. Yang kelima yaitu historical perspective, adalah kemampuan untuk mengambil perspektif sejarah. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah bagaimana kita mampu menguraikan tentang bagaimana konteks terjadinya suatu peristiwa, serta meresapi bagaimana satu sosial setting kultural, setting intelektual dan emosional yang melingkupi kehidupan masyarakat dan ragam tindakannya di masa lalu. Dengan kata lain, bagaimana menumbuhkan empati terhadap masa lalu. Nah, memahami konteks sosial, konteks kultur di masa lalu itu sangat penting untuk membantu kita memahami pula bagaimana konteks saat ini. Jadi bagaimana kita memahami masa lalu, kita kemudian juga bisa memahami saat ini. Kemampuan kita untuk memahami masa lalu itu juga bisa jadi dasar bagaimana kita memahami konteks permasalahan di saat ini, kemudian kita berpikir stories. Yang keenam ialah ethical dimension, adalah sebuah kemampuan bagaimana memahami dimensi etis dalam penafsiran sejarah. Maksudnya adalah bahwa sejarah itu mengajarkan kepada kita tentang tanggung jawab sosial sekaligus map atau kreatif, yakni kita harus belajar dari sesuatu yang ada di masa lalu agar kita bisa membantu kita memahami atau menghadapi permasalahan etika yang terjadi saat ini. Hal ini bermaksud sebagai bagaimana kita memahami dimensi etis dalam penafsiran sejarah. Jadi, keenam aspek inilah yang kemudian menjadi aspek dalam Historical Thinking Project atau HTP. Terima kasih.